Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tin Queen telah bergabung. Oh iya, Kita cek suara dulu. Ngomong. kita cek suara dulu ya. Udah ngomong. Cek suara, suara cek suara. Udah manajer. Kedengaran tapi Background, background. kedengaran enggak? Ya, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang saya hormati Bapak Dedi Haedi SPD selaku Kepala SMK PGRI Kamal Junior dan Bapak Maksumi selaku narasumber podcast radio sekolah serta teman-teman semuanya yang hadir dalam live Instagram ini. Adapun yang kita bicarakan yaitu tentang bedah kitab Taklim Taklim. Saya Tina selaku Ketua Ekstrakurikuler Multimedia akan membuka jalan radio sekolah edisi ke-8. Agar ibadah, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, podcast kali ini akan dipandu oleh dan Bapak Maksumi sebagai penyaji materi diskusi kali ini. Kurang dulu. Saya pamit undur diri dan kepada Mei Melani saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya. Kurang dhuwur. Nah. Oh, sip. Oh. Miring ya? Miring. Tegak tuh. Ini lebih miring, orang lurus.
kurang muncul. Mana getek mana? Ya udah. Pama, halo Pama, kedengaran tidak? Ada suara masuk, suara masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya. Anak-anak. Ada suaranya nggak di sini? Ada. Perkenalkan, saya dari tim Suaranya. Oke, angkat dulu. Ada nggak? Anak. Coba Mama bilang. Pama, ada suaranya enggak? Ya, ada suara masuk, ada. Suaranya ada. Ada, suaranya ada. Ada suaranya? Ya, ada. Perkenalkan, saya dari tim multimedia SMK PGRI Kamal Junti Nyuat. Nama saya Mei Mailani. Saya di sini akan menjadi moderator podcast radio sekolah dengan tema Bedah Kitab Ta'lim Muta'alim yang akan disampaikan oleh Bapak Maksuni SPDI. Halo Pak Mak, silakan memperkenalkan Ya, diri halo. terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kalian semua. Semoga kita hari ini diberikan kesehatan. Semoga kita di hari ini diberikan oleh Allah nikmat sehingga kita bisa bertemu kembali di acara ngobrol santai. Oke, nama saya Maksuni SPDI selaku Wakasek Kurikulum SMK PGRI Kamal yang insya Allah nanti akan menyampaikan materinya tentang adab menuntut ilmu. Terima kasih. Apa itu Kitab Ta'lim Muta'alim? Baik, sebelum ke situ, sampai jumpa kembali di acara podcast yang ke-7 ya, dalam tema adab untuk menuntut ilmu. Kita ambil dari kitab Ta'lim Muta'alim. Kenapa saya ambil dari kitab Ta'lim Muta'alim? Ini karena saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Syekh Imam Al-Zarnuji sebagai pengarang Ta'lim Muta'alim. Di dalamnya sangat detail sekali. Di dalamnya ada tuntutan-tuntutan bagaimana seorang murid untuk menuntut ilmu. Ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwasannya ketika kita menuntut ilmu setidaknya kita tahu bagaimana untuk tahu dulu adabnya. Ya, tahu dulu adabnya, adab untuk menuntut ilmu. Karena menurut Syekh Dimyati Al-Bakri di dalam kitabnya Al-Qiyah Al-Manhaj Al-Ashfiya dari Al-Kutub Al-Islamiyah Ilmiah pada halaman 262 disebutkan nahnu ila qalili minal adabi ahwaju minna ila kabiri minal ilmi. Ya, artinya kita lebih membutuhkan adab. Kita membutuhkan adab meskipun sedikit dibandingkan ilmu. Sekalipun ilmu itu banyak. Nah, artinya sehebat-hebatnya kita memiliki ilmu yang banyak, memiliki ilmu yang mumpuni, yang berkompeten, kalau tidak memiliki adab, sama aja kita tidak bermanfaat ilmunya. Ya. Maka dari itu, ketika kita punya ilmu yang banyak, kita dibarengi dengan adab. Karena adab tentunya akan membawa ilmu kita menjadi bermanfaat.
Mungkin dari Imam Al-Zarnuji dalam ilmu ta'lim ada beberapa hal atau faktor yang bisa dijadikan tolak ukur bagi para murid atau santri yang akan menuntut ilmu. Yang pertama, hakikat ilmu dan kegunaannya. Kalau kita ingin menuntut ilmu, setidaknya kita harus tahu dulu hakikat ilmu itu apa dan keutamanya itu apa. Dalam pasal ini mungkin Imam Al-Zarnuji membicarakan perihal kewajiban menuntut ilmu, dan tidak semua ilmu harus dipelajari. Ya. Karena wajib bagi mereka adalah ilmu hal. Ilmu hal seperti ilmu iman, ilmu sholat, ilmu zakat, dan semacamnya. Setelah beliau menyebutkan keutamaan menuntut ilmu, diantaranya analogi Imam Al-Zarnuji akan keutamaan Nabi Adam alaihissalam dibandingkan dengan malaikat. Ya. Apa itu? Karena ilmu yang dimilikinya. Imam Al-Zarnuji juga ilmu di dalam kitab Ta'lim juga menjelaskan bahwa hukum menuntut ilmu itu ada 4. Ya. Ada 4. Yang pertama fardu ain. Ya. Ya, yang kedua fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Yang ketiga adalah jawaz atau boleh. Yang dimaksud dengan fardu ain itu ilmu yang seperti wudu, kemudian sholat, ya sholat jenazah. Maaf bukan sholat jenazah, seperti wudu, ya wudu, sholat itu merupakan fardu ain. Kemudian fardu kifayahnya kita harus belajar tentang sholat jenazah. Ya, itu di dalam kitab Ta'lim karangan Imam Al-Zarnuji. Yang ketiga itu adalah hukumnya boleh atau jawaz. Ya, seperti yang dipelajari oleh para ilmuwan kita seperti kedokteran, ya fisika, matematika, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada niat ketika belajar. Ya. Imam Al-Zarnuji menyebutkan bahwa seorang pelajar harus memiliki niat saat menuntut ilmu. Ya, ini landasan kita, ya landasan kita ketika menuntut ilmu. Seperti yang disebutkan bahwa innama a'malu binniat. Ya, sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat kita. Nah, salah satu contoh kecil saja, ketika kalian mau berangkat sekolah, kalau tidak ada niat, mungkin kalian tidak akan sampai ke sekolah. Ya, tidak akan sampai ke sekolah. Artinya ini dianjurkan untuk menuntut ilmu buat kita. Yang ketiga, kita harus memilih gurunya. Memilih ilmu, guru, teman, serta keteguhan dalam menuntut ilmu. Maksudnya gimana? Kalian tidak boleh sembarangan ketika menuntut ilmu. Siapa yang menyampaikan ilmu itu? Apa ilmu yang akan dipelajari oleh kita? Dan ketangguhan atau kekuatan kita untuk niat kita untuk menuntut ilmu. Nah, yang keempat ya, menghormati ilmu dan ahlinya. Kalau kita pengen bermanfaat ilmu kita, maka yang harus kita lakukan adalah menghormati ilmu dan ahlinya. Maksudnya gimana? Apa yang ilmu yang menghormati ilmu dan ahlinya? Siapa yang menyampaikan tadi, yang kemudian ilmu yang apa kita pelajari, dan kita harus menghormatinya. Kalau kita belajar ilmu matematika, ilmu fisika, tentunya kita harus menghargai ilmunya, ilmu matematikanya. Dan siapa gurunya, kita harus juga menghargai gurunya. Ya. Yang kelima, sungguh-sungguh, tekun, dan semangat. Nah, ini wajib bagi peserta didik atau para santri atau para murid yang sekarang lagi belajar. Ya, kalau tidak ada rasa sungguh-sungguh, kemudian tidak ada rasa tekun dalam belajar, kemudian tidak ada semangat, saya yakin tidak akan mendapatkan ilmu yang maksimal.
tujuan kita adalah di sini ketika kita memiliki sifat atau karakter yang sungguh-sungguh tekun dan semangat, saya yakin ilmunya akan kita dapatkan. Faktor yang ketiga yang perlu kalian atau murid atau santri yang diperhatikan yaitu tawakal kepada Allah. Nah, maksudnya gimana? Kita ketika menuntut ilmu, setiap manusia yang dilahirkan itu tidak akan sama. Ya, memiliki kemampuan yang tidak sama dengan makhluk manusia yang lain atau teman sebaya kita. Ada yang tidak bisa, ada yang bisa, kemudian ada yang pintar, juga ada yang tidak. Nah, ini perlu diperhatikan. Ketika kita usahanya usahanya sudah maksimal, tetapi kita kemampuannya sampai di situ, maka sudahlah kita tawakal pada Allah. Mungkin Allah sudah memberikan jalan seperti itu. Bukan berarti kita putus asa. Ya, bukan berarti kita putus asa, kemudian sudahlah saya tidak mau belajar. Itu yang salah. Ya. Faktor yang berikutnya yang perlu diperhatikan bagi murid adalah masa produktif. Ingat, kalau masa produktif itu umur 7 sampai 20 tahun. Ya. Kalau masa-masa itu dinamakan masa produktif. Kenapa dikatakan masa produktif? Akal kita semakin bertambahnya usia itu semakin matang untuk berpikir. Disitulah kita akan dinamakan sebagai masa-masa produktif. Ya, kemudian berikutnya adalah kasih sayang dan nasihat. Ingat, bagi siswa dan siswi ketika menuntut ilmu hendaklah kalian punya rasa kasih sayang terhadap siapa? Terhadap gurunya, kemudian terhadap teman sebayanya. Ya. Kemudian kita harus tahu, ya kita harus memperhatikan nasihat-nasihat guru kita. Tentunya agar kita memiliki akhlak yang baik. Ya. Punya positive thinking, gitu kan. Tidak terburu-buru, ya untuk mengerjakan sesuatu. Selanjutnya adalah mengambil faedah pelajaran. Nah, kadang-kadang kita tahu bahwa untuk mengambil faedah pembelajaran, kebanyakan siswa atau siswi itu tidak mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Begitu selesai belajar, pulang ke rumah sudah tidak dipelajari lagi. Nah, disinilah kelemahan kita untuk belajar. Yang ke-11, bersikap waro. Waro itu apa? Ya, jadi waro itu adalah rendah diri atau sederhana. Ya. Jangan merasa dirinya paling pintar gitu kan di antara teman-teman kalian, tidak boleh. Usahakan jangan merasa pintar, karena sejatinya kita menuntut ilmu itu dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi yang tidak beradab itu menjadi beradab. Nah, itulah hakikat belajar. Berikutnya, ini faktor yang paling penting buat kita, buat para siswa. Kenapa ada penyebab hafal dan lupa? Ya, kadang-kadang ini penyakit kalian sebagai peserta didik. Ketika ditanya oleh gurunya, saya lupa Pak. Ya, saya lupa, saya tidak hafal. Nah, menurut Imam Zarnuji menyebutkan bahwa hal yang banyak membantu hafalan ialah kesungguhan, ya, kesungguhan kita untuk belajar. Kemudian tekun, ya, tekun kita untuk belajar. Ini faktor ini yang akan bisa menghafal dan tidak akan lupa. Ya. Lupa. Kemudian menyebabkan lupa diantaranya adalah berbuat maksiat. Nah, ini kata Imam Al-Zarnuji mengatakan ketika kita lupa dengan pelajaran kita, artinya apa? Mungkin kita banyak dosa, banyak maksiat. Atau yang lebih, yang tidak kalian pahami, yang tidak kalian sadari adalah mendolimi orang tua. Ingat, kalian dari rumah belajar, ya menuntut ilmu ke SMK. Ya,
Orang tua kalian tahu. Ya, kalian tahu bahwa anak saya itu berangkat pagi minta uang, kemudian berangkat ke sekolah menuntut ilmu di SMK PGRI Kamal. Tapi nyatanya apa? Ya, kebanyakan siswa itu dari rumah sudah diketahui orang tua, kemudian minta uang untuk saku, untuk jajan kita. Pas dia berangkat naik mobil, seharusnya dia itu berhenti di sekolah, dia lurus saja ke pasar atau main ke temannya. Nah ini yang membuat kita lupa. Ya, jadi kita perlu tahu bahwa yang menyebabkan kita lupa adalah maksiat. Hindari maksiat itu. Ingat, maksiat zohir yang sering kita lakukan adalah maksiat zohir ya. Jadi perlu dijauhi. Kemudian, nah dalam Ta'limut Ta'lim, Imam Al-Junaidi menyebutkan sesuatu yang mendatangkan atau menjauhkan rizki, ya, menjauhkan rizki, serta menambahkan atau memperpendek umur. Ya. Ini khusus para pelajar harus diketahui ini, apa saja yang menambah rezeki dan apa saja yang menambah panjang usia. Ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh para santri atau pelajar agar diperhatikan betul-betul ya syarat-syarat yang tadi yang disebutkan itu. Mudah-mudahan ketika kalian memperhatikan itu ilmu yang kalian dapatkan, niat kalian yang untuk menuntut ilmu itu bisa terlaksana, bisa tercapai. Bisa saja barangkali ada pertanyaan, kita silakan kepada audien atau kepada teman-teman kita yang ada di sini untuk bertanya, kami persilakan. Kita kembalikan lagi ke moderator. Moderator kami kembalikan. Siapa pengalim? Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Meme selaku moderator. Siapa pengarang kitab Ta'limut Ta'lim? Sebenarnya kitab Ta'limut Ta'lim itu dikarang oleh Imam Al-Jarhuzi. Ya, beliau itu mengarang kitab Ta'limut Ta'lim. Ya, adapun tahunnya itu di situ masih belum yang jelas itu pada masa Khalifah 4 apa namanya tuh angkatannya Imam Hanafi ya. Ya, di sini Imam Hanafi. Nah, untuk tahunnya kami belum tahu tepatnya berapa, yang jelas itu dinisbatkan oleh Imam Hanafi. Ya. Ya, saya kembalikan ke Meme selaku operator. Barangkali ada yang lainnya. Kapan kitab tersebut ditulis? Ya, kalau masalah kitab ditulis pada masa 4 mazhab itu, ya 4 mazhab, ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Maliki, Hambali, kemudian Imam Hanafi, yang satu lagi Imam Hanafi. Nah, pada angkatan itulah kitab Ta'limut Ta'lim dituliskan. Ya. Ya. Kenapa kita harus belajar kitab Ta'limut Ta'lim? Ya, sangat bagus sekali. Pak, kenapa kita harus belajar kitab Ta'limut Ta'lim? Sebenarnya di SMK kita tidak ada yang namanya kitab Ta'limut Ta'lim. Ya, belum pernah diajarkan bagaimana kitab Ta'limut Ta'lim diajarkan oleh siswa kita. Tapi sesungguhnya kitab Ta'limut Ta'lim itu kitab yang bagus buat para santri atau para murid yang akan menuntut ilmu. Karena di situ kita harus tata cara kita menuntut ilmu seperti apa, termasuk kita niat kita yang tadi sudah saya sebutkan, hakikat ilmu itu apa, kemudian keutamaan itu apa gitu kan. Sehingga kita ketika menuntut ilmu
Kita tahu hakikatnya apa, manfaatnya apa itu tahu. Ya. Kita mau belajar di SMK kita. Ya. Kalian harus tahu di SMK kita apa, hakikat kita belajar di SMK itu apa. Ya. Kita belajar di SMA dituntut untuk meningkatkan kompetensi kita, ya, meningkatkan kompetensi di jurusan masing-masing. Kebetulan kita ada 4 jurusan, ada pengelasan, TKJ, TBSM, dan TKRO. Ya, kalian yang sudah mengambil jurusan itu, kamu harus tahu, ya, keutamanya apa, TKRO keutamanya apa, kemudian TBSM keutamanya apa, kemudian ada pengelasan. Kalian harus tahu itu. Sehingga apa? Ketika kalian mengikuti pelajaran sesuai dengan jurusan itu, kalian akan nyaman, akan mengikuti dengan baik. Dan ilmu yang akan diberikan oleh guru kita itu akan masuk. Ya, seperti itu. Maka dari itu sebisa mungkin kalian harus paham dan hakikat ilmu atau hakikat kalian mengambil jurusan itu. Dan termasuk kalian di dalamnya ada ilmu untuk mekanik. Kalian pelajari ilmu mekanik tentang itu. Ya, kemudian keutamaan untuk mempelajari mekanik itu apa? Tadi saya harus mampu memiliki kompetensi mempelajari mata pelajaran mekanik dan seterusnya. Ya, kemudian di dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu diajarkan untuk bagaimana cara niat ketika belajar. Ya, selama ini kita sebagai pelajar kadang-kadang lupa dengan niat kita. Ya, lupa dengan niat kita. Niat kita ke sini tujuan untuk belajar, tapi nyatanya kebanyakan siswa tidak ada niat untuk belajar. Dengan dalih apa, Pak? Saya tidak ada gurunya, Pak, tidak ada ininya, Pak, tidak ada itunya. Itu sebagai alasan klasik buat kalian ketika belajar. Ya. Kalau punya niat, siapapun gurunya, ada atau tidak ada, kalau sudah ada niat, pasti kalian pasti belajar. Ya. Kemudian di dalam kitab Ta'limut Ta'lim juga harus cara memilih ilmu. Ya. Kalau dulu di ada jurusan ada yang namanya psikotes, tes yang memberikan psikologi, psikotes. Di situ ada tes verbal dan non verbal. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kompetensi siswa. Jadi dengan hasil tes itu bisa diarahkan penjurusannya, apakah dia masuk IPS, IPA atau bahasa. Ya, termasuk seharusnya kita juga di SMP itu harus ada psikotes. Ya, nanti hasil psikotes itu untuk mengarahkan penjurusan apa kalian itu ketika masuk SMP itu mau AD, TBSM, TKRO dan pengelolaan. Itu sangat penting sekali. Karena apa? Hasil psikotes itu bisa dijadikan referensi buat kemampuan kalian. Ya, kemudian di dalam Ta'limut Ta'lim juga yang tadi ada cara menghormati ilmunya gitu. Kita belajar matematika, ya harus kita hormati matematikanya, ilmu matematikanya. Kita belajar Al-Qur'an, kita belajar PAI, kita harus hormati ilmu PAI-nya, pendidikan agamanya. Selain kita menghargai ilmunya, kita juga harus menghargai gurunya. Siapa guru PAI kita? Hargai beliau. Ya. Kenapa orang santri di pesantren itu banyak sekali mereka ilmunya sangat bermanfaat ya buat masyarakat. Sekalipun dia tidak bisa, tapi ketika dia nurut kepada kiainya, ternyata dia dibukakan pikirannya untuk bisa belajar, ilmunya bisa masuk ke santrinya. Nah ini, walaupun di doktrin pesantren itu tidak bisa diterapkan di SMP, setidaknya kita tahu bahwa cara untuk menghormati ilmu dan ahlinya itu sangat penting. Ya, sami'na wa ta'na. Kalau di pesantren sami'na wa ta'na, ketika kiainya menyuruh turut.
Kalau sekarang beda. Banyak sekali para ilmuwan, para teman-teman kita yang memiliki titel yang tinggi, ya, tapi banyak sekali yang tidak memiliki adab. Gitu. Makanya jadi kita ini butuh adab kalau sedikit daripada ilmu yang banyak. Nah itu saja. Ya, kita kembalikan ke Mai. Bagaimana isi kitab Ta'lim Muta'alim? Ya. Apa? Kedengaran ya. Bagaimana isi kitab Ta'lim Muta'alim? Ya, isi kitab Ta'lim Muta'alim. Sebenarnya dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu banyak sekali yang perlu dibahas, ya, dari bab 1 sampai dan sekian terus pasal-pasalnya. Nah, cuma saya ambil dari kesimpulan globalnya saja yang disebutkan itu, yang disebutkan di awal itu apa? Ya, disebutkan yang di awal itu ada yang namanya hakikat ilmu. Ya, kita ambil globalnya saja. Kalau kita belajar kitab Ta'lim Muta'alim mungkin kita butuh waktu yang sangat panjang. Ya, kemudian kita harus juga membedah kitab-kitab gundul, kitab kuning yang di situ tidak ada sandangannya atau harokatnya. Nah, kemudian banyak sekali pasal-pasal yang berkaitan dengan kitab Ta'lim Muta'alim. Ya, salah satu kita ambil globalnya saja. Yang pertama itu yang tadi saya sebutkan adalah hakikat ilmu dan keutamaannya. Itu masuk ke dalam bab 1, pasal itu. Sebelum muqaddimah, di dalam muqaddimah Ta'lim Muta'alim disebutkan ya pada pasal itu adalah hakikat ilmu dan keutamaannya. Kemudian ada pasal niat dan ketika belajar. Ada niat ketika belajar. Ini perlu, ya. Kemudian ada memilih ilmu dan gurunya. Ya, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu ada tentang pasal memilih ilmu, guru dan teman. Ya, jadi kita harus tahu lah. Ya, harus tahu. Kita harus memilih ilmu, kemudian gurunya siapa, gitu. Kita tidak sembarangan gurunya siapa yang akan menyampaikan ilmu itu kepada kita. Ya, jangan-jangan gurunya ya nggak jelas atau tidak punya adab, kemudian menyampaikan ilmu kita, maka kita hasilnya pun nanti ilmunya tidak beradab juga. Ya. Kemudian di dalamnya juga ada cara menghormati ilmunya. Ya, cara menghormati ilmunya, kemudian bagaimana seorang pelajar itu harus belajar sungguh-sungguh, tekun dan semangat. Ya. Kemudian ada tahap awal, ukuran dan turunnya. Ini ketika kita belajar itu ada tahap-tahapnya. Jangan langsung ilmunya langsung tinggi, tidak. Ya, pemahamannya setiap manusia itu beda, tidak sama. Ya, itu ada tahapannya. Di dalam Ta'lim Muta'alim diajarkan ketika kita mau menuntut ilmu itu harus ada tahapannya. Ada tahapan awal, kemudian ukurannya. Maksudnya ukuran di sini ada kemampuan. Ya, kemampuan siswa itu. Kemudian ada urutannya. Yang dimaksud dengan urutan itu dari penyampaian yang bisa dipahami sampai yang sulit dipahami itu ada tingkatannya. Nih, yang mudah dulu disampaikan, kemudian dari yang mudah, kemudian yang sedang, baru yang sukar. Nah, itu baru ada tahapannya. Nah, itu bagusnya Ta'lim Muta'alim di situ. Kalau kita berpegang pada kitab Ta'lim Muta'alim, saya yakin guru-guru di sini akan mampu ya memberikan karakter pada siswanya. Ya, insya Allah kapan-kapan kita belajar Ta'lim Muta'alim. Kalau ada waktu diparingi sehat walafiat, ya kita coba bedah kitab Ta'lim Muta'alim. Ya, belajar ngapsai lah. Ya, ngapsai kitab gundul, mudah-mudahan kita kesampaian. Ya, insya Allah kita doakan saja. Nah, di dalam kitab juga ada ketika kita sudah menuntut ilmu, sudah katakan kemampuan kita sampai di situ, maka kewajiban murid untuk menuntut ilmu adalah tawakal pada Allah. Ya udah usaha saya udah, Pak saya usaha sudah. Ya, kemampuan saya Pak sampai di sini, ya udah. Kalau seperti itu di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, maka bertawakalah pada Allah. Tuh. Kemudian di dalam kitab Ta'lim Muta'alim juga
yang tadi sudah disebutkan masa-masa produktifnya. Kemudian ingat ketika kita menuntut ilmu juga harus ada rasa kasih sayang. Aja sengitan baik karo batur apa mani ini guru sengit ya, awas ya. Kebanyakan siswa itu ketika gurunya killer atau galak dia disengitin. Nah disinilah kita lemahnya kita atau lemahnya ilmu kita tidak akan masuk ke kita. Ya makanya tadi saya sudah sebutkan pada teman-teman, kepada murid-murid ya saya yang pernah saya sebut, yang saya sampaikan tadi di lab itu, bahwa yang namanya menuntut ilmu itu al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ya, ilmu itu di dada bukan di tulisan. Nah, artinya apa? Ketika ilmu itu aja di dada, artinya kita berpikir ya, berapapun lamanya ilmu kita, ya, kita sudah belajar ilmu itu maka ilmu itu akan tercatat di dada kita, tidak akan lupa. Ya, beda dengan di tulisan. Ketika di tulisan hilang, kita akan lupa. Mau belajar lagi ya gimana? Bisa. Maka dari itu kami tekankan ilmu fis sudur lah fis sutur. Ilmu itu di dada bukan di tulisan. Ya. Oke. Terima kasih, itu aja. Ya, kita kembali ke moderator. Terima kasih Bapak Maksuni sudah berbagi pengalamannya. Dan Ya. terima kasih juga buat teman-teman yang sudah gabung. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Mak bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan Amin, lupa semoga. follow Instagram SMK PGRI Kamal Junti Nyuat dan SMK PGRI dan follow Instagram Pak Mak. Ya, ada Muhammad. Terima kasih sampai terima kasih sampai bertemu lagi di podcast Radio Sekolah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan khilaf saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.